Jadi orang jangan kudet, jangan juga terlalu sering nongkrong di bawah sutet. Selamat datang di Market Update, berita finansial dunia global, Indonesia sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Wih, pantun gue effort banget. Mantep. Masuk pantunnya. Masuk ya? Masuk. Tapi kita nggak mau ngebahas pantun. Iya. Seperti biasa, udah ada rekan gue, Faiz. Halo teman-teman semuanya, senang nih balik lagi. Ya, kita ketemu lagi ya di episode Danamon Financial Friday. Itu dia, karena Danamon Financial Friday, Market Update selalu membawakan isu-isu terkini seputar keuangan. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal inflasi global dan domestik. Ini sesuatu yang gue tahu ada kata itu, tapi gue nggak tahu artinya apa. Nggak apa-apa, justru DFF atau Danamon Financial Friday itu buat educate kita, teman-teman semuanya yang ada di rumah juga kan. Nah, karena yang gue tahu tuh cuman perkara harga minyak goreng naik, harga bensin naik. Yang turun cuman harga diri gue di depan istri gue. Karena berat bro, uang belanja kurang kan kalau bensin naik. Betul. Secara singkat, pengertian dari inflasi itu apa sih? Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang secara umum pada periode tertentu. Jadi misalnya kita ngomongin inflasi tahun 2021, 3%. Berarti harga-harga secara umum tuh naiknya 3% dari tahun lalu. Kalau misalnya kita bilang cuma harga cabai nih yang naik, itu bukan inflasi, tapi itu kenaikan harga satu komoditas saja. Tapi kalau harga semuanya barang pada naik, itu adalah inflasi gitu. Oke, jadi kalau cuma satu barang aja, cabai aja yang naik, bisa jadi cuma keisengan tukang cabai ya, naikin harga. Bisa sih kayaknya. Dan biasanya faktor apa aja sih yang mempengaruhi inflasi? Dan misalkan inflasi kita tuh tergantung inflasi yang terjadi di global juga? Atau? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara inflasi itu, kita bisa bagi dua faktor secara umum yang mempengaruhi inflasi. Satu dari faktor permintaan, kedua adalah dari faktor penawaran bro. Jadi kalau misalnya permintaannya naik atau konsumennya naik gitu ya, misalnya saat lebaran nih gitu kan, orang-orang kan jadi belanja semua barang lah, ibaratnya hampir semua barang. Ya mau nggak mau produsennya kayak, oh ini kesempatan bagus nih gitu kan. Jadi kalau ada demand yang naik, ya udah harganya ikutan naik gitu. Nah kalau dari sisi penawaran atau penjual atau produsen gitu ya, bisa jadi karena misalnya harga minyak naik nih bro. Lo kalau misalnya mau produksi barang kan pakai mesinnya butuh bahan bakar. Kalau bahan bakarnya minyak ini naik, ya lo mau nggak mau harus naikin harga barangnya dong. Nah itu bisa dari situ gitu. Jadi dari biaya produksi mungkin ya. Nah itu dari sisi penawarannya gitu. Nah sekarang kondisi negara kita ini lagi inflasi nggak? Nah sebenarnya gini, inflasi itu hal yang wajar sebenarnya ketika sebuah negara itu ekonominya tumbuh gitu. Karena ketika negara itu ekonominya tumbuh, pasti permintaan juga naik. Kalau misalnya pendapatan lo naik, lo pasti lebih konsumtif kan. Benar. Nah itu akan memicu inflasi gitu. Jadi kalau ditanya negara kita sekarang itu inflasi apa enggak? Iya. Tapi masalahnya wajar apa enggak sih inflasinya gitu. Benar. Kan. Kalau misalnya kayak kita di Indonesia, itu BI dan Bank Indonesia dan pemerintah itu menetapkan 2-4%. Jadi kalau misalnya lebih dari 4%, artinya inflasinya udah ketinggian gitu. Nah, kalau misalnya inflasinya udah di atas 4% nih gitu ya, resikonya ya pasti ke konsumen. Karena kalau lo harga barangnya naik terlalu tinggi dan terlalu cepat, pasti yang terpengaruhi adalah daya beli. Kalau kerendahan juga bahaya bro, karena produsen yang kena. Kalau misalnya kerendahan, apa yang menjadi daya tarik untuk produsen memproduksi kan, kalau harganya kemurahan gitu. Makanya ada batas atas dan batas bawahnya untuk inflasi. Ini konten ini penting banget untuk didengar istri gua. Dia maunya gua ada duit terus. Dan apa yang dia mau harus kebeli terus. Betul. Gak peduli harga barang naik turun, kayaknya belanja ya. Berarti daya belinya masih bagus bro. Daya tahan gua yang nggak bagus bro kalau terus-terusan dipus kayak gitu. Tapi itu ya, tadi berarti kebijakannya memang sudah diatur sama pemerintah, termasuk kebijakan fiskal atau moneter tuh ya? Itu lebih kepada sasaran sih. Jadi untuk mencapai sasaran itu ada dua kebijakan yang bisa diterapkan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah kira-kira nih kebijakan yang diberlangsungkan itu mungkin nggak sih tetap ada resiko di depannya itu dengan segala macam yang sudah diusahakan oleh pemerintah? Pasti masih ada ya, terutama untuk kondisi sekarang sih bro. Kayak kita udah tahu bahwa ada perang antara Rusia dan Ukraina ya. Itu menyebabkan harga minyak naik, nggak cuma harga minyak naik, tapi juga harga-harga komoditas lain pada naik gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan produksi, kita imporkan bahan baku gitu ya. Kalau harga di luarnya naik, ya mau nggak mau lo naikin kan. Nah itu yang menjadi resiko nih sekarang sebenarnya. Makanya pemerintah tuh baru dari sisi kebijakan fiskalnya memberikan subsidi tambahan
untuk Pertamina. Subsidi ini ditambah supaya harga Pertalite-nya nggak naik. Karena kan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, terutama menengah ke bawah, adalah Pertalite kan. Dan produsen juga untuk produksi itu lebih banyak Pertalite makainya. Jadi supaya harga itu nggak melonjak tinggi, jadi ditambah nih subsidinya. Kan pilihannya kalau lo nggak nambah subsidi, ya lo naikin harga kan. Kalau naikin harga berarti inflasinya gila-gilaan lagi. Karena nggak cuma sekali doang, nggak cuma dari Pertalite-nya doang. Tapi kalau misalnya itu dipakai produsen untuk produksi, ya nggak mau harga barang-barang lain juga ikut naik kan. Benar. Itu tadi adalah salah satu cara pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga inflasinya biar nggak terlalu tinggi tadi. Gitu. Nah, resikonya apa? Kalau misalnya harga minyak dunia naik lagi, ya berarti kalau subsidinya terus ditambah kan juga pemerintah ada batasnya ya. Nah, mau nggak mau kan naikin. Nah, itu resiko gitu menurut gua. Tuh, coba kalau lu semua udah tahu tuh alasan harga barang naik kenapa kan? Nggak ada tuh marah-marahan gitu ya. Iya, justru dibantu sama pemerintah. Dibantu, paling nggak kita saling tahu dan saling support gitu ya. Jangan sampai negara penghasil sawit tapi masyarakatnya sewot. Kalau gue sih sekarang dengan naiknya Pertamax sih, tadinya kan gue pakai mobil kemana-mana beli Pertamax gitu. Kalau beli Pertamax tuh kayak enak gitu nyebutnya. Asik. Pertamax, full gitu ya. Tiba-tiba turun daya belinya ke Pertalite gitu. Tiba-tiba bisik-bisik ya. Pakai masker kalau perlu biar nggak dikenalin gitu. Untung nggak jadi naik juga Pertalite-nya. Nah, kalau ngomongin soal inflasi tuh emang kalau dari sisi gue bapak-bapak rumah tangga emang agak ngejelimet sih. Tapi yang gue pahami adalah ternyata pemerintah nggak diem-diem aja gitu. Mereka melakukan kebijakan gitu. Nah, kira-kira nih buat gue bapak rumah tangga yang sehari-hari paling obrolannya seputar ya ngomongin harga barang naik, ngomongin bensin naik, kebutuhan rumah tangga naik. Kira-kira kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk turut menekan angka inflasi di Indonesia? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya tricky sekali ya, karena memang inflasi ini isu yang makro. Jadi memang sebenarnya PR-nya pemerintah dan pemangku kebijakan. Nah, kalau kita pengen kontribusi, mungkin dari sisi personalnya kita cukup aware. Makanya dengan nonton Danamon Financial Friday ini salah satunya. Jadi kita aware inflasi itu arahnya kemana, sehingga pengaturan keuangan kita pun juga jadi menjadi tepat gitu bro. Jadi kalau misalnya kita punya uang, lebih baik belanja sekarang atau nanti kalau akan inflasi gitu kan. Alokasi asetnya harus kemana supaya imbal hasil atau pendapatan dari asetnya juga nggak terlalu tergerus sama inflasinya gitu kan. Ya paling nggak kita tahulah kenapa alasan harga barang bisa naik gitu. Betul. Ya. Terutama minyak goreng kemarin kan kita cuma bisa marah-marah ya. Betul. Ya kan? Tambah tahu apa sebabnya. Alasannya apa. Itu kan detailnya kita bisa belajar dari sini ya. Betul. Jadi buat teman-teman semua yang terutama level bapak-bapak rumah tangga kayak gue paling nggak paham aja lah dulu. Betul. Supaya tadi kita bisa ngukur nih ke depan kira-kira kita bisa mengambil langkah seperti apa. Nah, efek dari inflasi itu apakah selalu buruk? Tadi kan ngomongin soal kenaikan harga kan siapa tahu ada teman-teman semua yang punya aset yang justru malah untung ketika harga. Oke. Sebenarnya memang kalau kita bicara soal alokasi aset, mostly atau sebagian besar pasti tergerus ya, terutama untuk aset yang imbal hasilnya tetap. Jadi kayak misalnya ada aset obligasi nih di pasar keuangan. Obligasi itu kan dia menjanjikan imbal hasil yang tetap. Nah, kalau misalnya inflasinya naik, imbal hasil lo nggak bergerak, misalnya dapat imbal hasilnya 6%, inflasinya 4% kan jadi 2% kan sebenarnya lo bisa afford barang gitu kan. Nah, kalau inflasinya naik 5% ya tinggal 1%. Nah, makanya mungkin yang diuntungkan adalah aset-aset yang juga harganya ikut bergerak kalau inflasi. Nah, itu adalah aset-aset di sektor real, seperti misalnya properti. Karena properti ini juga kan sebenarnya kontribusi ke inflasi juga ya. Bener. Jadi kalau harganya naik, ya otomatis inflasi juga naik gitu. Gue pengen investasi properti nih jadinya. Bisa, nanti pakai KPR Danamon. Lah, boleh dibantu tolong. Di sini kita ngobrol ya. Iya, boleh di belakang aja bro. Oh, jangan di belakang, di sini. Oh, kamera aja. Jangan teman-teman semua denger lagi urusan rumah tangga gue. Makanya. Iya. Ternyata ngomongin hal-hal yang berat tuh asik loh kalau kita bahas dengan orang yang tepat, dengan program yang tepat pastinya, dan kita nggak usah pusing-pusing mikirin kontribusi kita terhadap laju inflasi karena udah ada kebijakan dari pemerintah. Kita cukup ambil peran-peran sederhana aja, terutama dengan terus nonton acara Danamon Financial Friday kali ini ya. Terima kasih banget nih teman-teman semua yang udah ngikutin kita, dan semoga makin melek dengan isu-isu keuangan dan ekonomi dan dapat membantu membuat kebijakan dari diri kita sendiri. Dengan ini saatnya kita pegang kendali. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya David Nurbianto pamit. Saya Irman Faiz. Sampai jumpa.